Pernah nggak lu lihat orang di medsos punya mobil mewah, rumah besar, liburan ke luar negeri? Terus lu mikir, wah ini orang kaya banget. Tapi kemudian lu tahu fakta di balik layar, cicilan menumpuk, pinjaman konsumtif, utang kartu kredit. Itu yang gue maksud dengan orang kaya beneran vs orang kaya pura-pura. Fenomena ini nggak cuma cerita pribadi, banyak penelitian dan artikel menyebutnya sebagai flexing atau fake rich, yaitu pamer kekayaan yang sebenarnya rapuh. Jurnal Flexing, The Fake Rich Phenomenon, menyebut bahwa banyak orang muda secara tidak sadar jadi sandera gaya hidup ini. Mereka menunjukkan kemewahan supaya diakui, padahal kondisi keuangan sebenarnya bisa jauh dari ideal. Contoh nyata, banyak orang membeli mobil mewah lewat leasing padahal gaji pas-pasan. Mereka pakai pakaian brand mahal, nongkrong di tempat mahal demi citra. Tapi tabungan tipis, utang menumpuk, dan kalau terjadi keadaan darurat mereka bocor besar. Di sisi lain, orang kaya sejati justru sering tampil sederhana. Mereka lebih fokus ke aset produktif, cash flow, dan stabilitas finansial, bukan ke gaya yang bisa lenyap. Dalam video ini gue bakal bongkar 5 perbedaan utama antara orang kaya yang beneran dan yang pura-pura. Gue bakal kasih bukti, insight nyata, dan gimana cara kita bisa niru pola orang kaya sejati. Kalau lu pengen hidup lu lebih awet, bukan cuma pamer, jangan skip bagian ini. Kita mulai dari poin pertama. 1. Aset versus hutang publik. Kalau lu perhatiin baik-baik, perbedaan orang kaya beneran sama orang yang pura-pura kaya itu paling gampang ketahuan dari 2 hal. Apa yang mereka punya dan apa yang mereka tunjukin ke publik. Orang kaya beneran ngerti betul bahwa aset adalah pondasi hidup. Aset bukan cuma angka di rekening. Aset itu segala sesuatu yang bisa nambah nilai, kasih lu penghasilan, atau ngasih rasa aman dalam jangka panjang. Bentuknya bisa macam-macam. Properti yang nilainya naik seiring waktu. Saham atau obligasi yang kasih dividen dan bunga. Bisnis yang terus jalan walaupun pemiliknya tidur. Bahkan aset tak terlihat kayak skill, pengetahuan, sama network yang bikin pintu rezeki kebuka kapan aja. Intinya, mereka ngerti, aset itu bikin lu punya pilihan. Lu nggak terjebak harus kerja keras seumur hidup, karena ada sesuatu yang terus kerja buat lu di belakang layar. Sekarang bandingin sama orang yang pura-pura kaya. Fokus mereka bukan bangun pondasi, tapi bikin ilusi. Mereka hidup dari apa yang gue sebut hutang publik. Bukan laporan keuangan negara, tapi hutang yang sengaja dipamerin biar kelihatan kaya. Mobilnya mewah, padahal cicilannya panjang. Gadgetnya terbaru, tapi kartu kreditnya merah. Nongkrong di kafe mahal, tapi isi tabungan kosong. Hutang itu bukan dipakai buat modal usaha, tapi buat modal pencitraan. Semua serba diatur supaya publik percaya mereka berhasil, dan padahal di balik layar ngos-ngosan. Dan ini bukan sekadar opini. Data dari OJK tahun 2023 nunjukin rasio utang konsumtif rumah tangga di Indonesia naik lebih dari 15% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, kepemilikan aset produktif kayak saham, reksadana, atau properti investasi masih rendah banget di bawah 5% dari total populasi. Artinya apa? Mayoritas orang lebih sibuk ngejar gengsi daripada nyiapin pondasi finansial. Kalau lu tarik lebih dalam, perbedaan mindsetnya kentara banget. Orang kaya beneran bisa datang ke acara penting pakai baju sederhana karena dia nggak punya kebutuhan buat impress orang lain. Yang kerja buat dia itu aset, bukan image. Orang pura-pura kaya sebaliknya. Semua energi dipakai buat kelihatan wah, padahal di rumah lagi mikirin tagihan cicilan. Makanya gue bilang, aset itu tenang, hutang itu bising. Aset kerja diam-diam, dia tumbuh tanpa banyak omong. Hutang konsumtif justru bikin orang harus banyak pencitraan biar kelihatan nggak kalah. Orang kaya sejati nggak perlu teriak-teriak buat buktiin dia kaya. Karena kekayaannya udah ngomong sendiri lewat kestabilan hidupnya. Tapi orang pura-pura kaya butuh spotlight, biar orang lain percaya kalau mereka berhasil, walaupun sebenarnya rapuh. Dan disinilah letak pelajarannya. Kalau lu beneran pengen hidup tenang, bukan cuma kelihatan tenang, lu harus belajar bedain aset sama hutang publik. Jangan sampai hidup lu cuma jadi tontonan, tapi di balik layar semuanya ambruk. 2. Cash flow bukan gaya. Kebanyakan orang masih salah kaprah soal definisi kaya. Mereka mikir kaya itu berarti punya barang mewah, nongkrong di tempat mahal, atau update story tiap weekend dengan gaya hidup glamour. Padahal, semua itu belum tentu mencerminkan kestabilan finansial. Kaya yang sebenarnya justru lebih sederhana, punya cash flow yang sehat. Cash flow adalah arus keluar masuk uang lu setiap bulan. Kalau arus ini positif, artinya pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, lu aman. Kalau negatif, walaupun lu kelihatan keren di luar, di balik layar hidup lu rapuh. Orang kaya beneran ngerti prinsip ini. Mereka nggak buru-buru pamer. Fokus mereka ada pada menjaga cash flow tetap positif. Caranya? Rela hidup sederhana, karena mereka tahu gaya hidup itu bisa naik seiring waktu, tapi cash flow sehat harus jadi pondasi. Mereka lebih suka uangnya muter di aset produktif,
Entah properti, bisnis, saham, atau investasi lain yang bisa kasih return jangka panjang. Mereka mikir jauh ke depan. Bukan cuma soal hari ini, tapi soal 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Sementara orang yang pura-pura kaya, mindsetnya kebalik. Yang dikejar bukan cash flow, tapi gengsi. Prinsip mereka, yang penting kelihatan dulu, urusan bayar belakangan. Akibatnya cash flow mereka bocor di mana-mana. Contohnya jelas. Gaji habis buat cicilan mobil atau motor mewah, padahal masih ngontrak rumah. Kartu kredit digesek buat liburan ke Bali, tapi bayarnya nyicil setahun lebih. Beli tas atau sepatu branded biar kelihatan naik kelas, tapi tabungan kosong. Data Bank Indonesia 2023 nunjukin lebih dari 40% masyarakat kelas menengah di Indonesia mengalami cash flow deficit, alias pengeluaran bulanan mereka lebih gede daripada pendapatan. Penyebab utama, gaya hidup konsumtif yang gak sesuai kondisi finansial asli. Perbedaan mindset ini kelihatan banget. Orang kaya beneran. Kalau cash flow gue sehat, gue bisa tidur nyenyak. Mereka tenang karena tahu apapun yang terjadi arus uangnya aman. Orang pura-pura kaya. Kalau gue kelihatan kaya, orang lain bakal respect. Tapi di balik layar mereka kerja mati-matian cuma buat nutup cicilan. Bayangin 2 orang dengan gaji yang sama, misalnya 15 juta rupiah per bulan. Orang pertama ngatur cash flow dengan disiplin. Dia hidup sederhana, nyisihin buat dana darurat, investasi rutin, bahkan buka usaha kecil. Dalam 5 tahun asetnya bertambah, punya bisnis sampingan dan tabungan kuat. Orang kedua ngejar gaya hidup. Setiap bulan cicilan numpuk, rekening kosong, bahkan sering gali lubang tutup lubang. Dalam 5 tahun dia masih di titik yang sama, atau malah lebih terpuruk. Disinilah perbedaan besar kelihatan. Cash flow itu bikin lu bertahan, gaya cuma bikin lu terlihat. Dan percuma lu terlihat hebat di luar kalau di balik layar lu jungkir balik mikirin gimana nutup tagihan tiap bulan. Orang kaya beneran paham stabilitas lebih berharga daripada validasi. Dan itu dimulai dari satu hal, ngurus cash flow sebelum ngurus gaya. 3. Investasi diam-diam. Ada satu hal yang sering bikin orang salah kaprah soal kekayaan. Mereka pikir kalau orang kaya itu pasti kelihatan dari barang yang dipakainya. Padahal justru kebalik. Orang kaya beneran seringkali nggak kelihatan kaya. Kenapa? Karena mereka lebih sibuk nanam duitnya ke investasi diam-diam yang nyata, bukan buat pamer. Investasi nyata itu apa? Bukan sekadar saham viral yang lagi naik, bukan sekadar beli gadget terbaru biar kelihatan keren. Investasi nyata itu segala sesuatu yang bisa menghasilkan lagi tanpa harus lu kerja terus-menerus. Bisa dalam bentuk properti yang setiap bulan kasih cash flow dari sewa, saham atau reksadana yang rutin bagi dividen atau capital gain jangka panjang, bisnis kecil yang pelan-pelan bertumbuh, bahkan aset tak terlihat kayak skill, sertifikasi, atau jaringan relasi. Data KSEI 2023 nunjukin jumlah investor di pasar modal Indonesia udah tembus 11,4 juta orang. Tapi mayoritas masih trader musiman yang ngejar cuan instan. Padahal, riset global nunjukin orang yang konsisten investasi jangka panjang jauh lebih kaya dibanding yang cuma spekulasi cepat. Mindset orang kaya beneran. Mereka nggak peduli dianggap sederhana. Pakai mobil biasa, nongkrong di tempat biasa, tapi duitnya kerja di belakang layar. Mereka ngerti aset yang diam-diam bertumbuh jauh lebih berharga daripada barang mewah yang nilainya turun begitu keluar dari toko. Mereka sabar. Gak butuh validasi instan karena mereka tahu hasilnya bakal kelihatan beberapa tahun ke depan. Sedangkan orang pura-pura kaya, mereka lebih sering investasi gaya. Beli barang branded biar kelihatan naik kelas padahal nilainya turun drastis begitu dipakai. Mereka anggap investasi itu ribet atau nunggu punya duit gede dulu. Akhirnya duit mereka habis buat konsumsi. Dan mereka nggak sabar. Pengen hasil cepat dan sering kejebak investasi bodong yang janjiin cuan instan. Analoginya gini, orang kaya beneran itu kayak nanam pohon mangga. Awalnya kecil, nggak kelihatan hasil apa-apa. Tapi sabar dirawat, 5-10 tahun kemudian pohonnya berbuah terus. Orang pura-pura kaya, mereka beli bunga plastik. Kelihatan indah, dipuji orang, tapi nggak pernah bisa jadi makanan. Contoh nyata, lu punya gaji 10 juta rupiah, sisihin 2 juta rupiah tiap bulan buat reksadana indeks. 10 tahun ke depan, itu bisa jadi ratusan juta bahkan lebih. Bandingin sama orang yang tiap bulan sisihin 2 juta rupiah buat cicilan mobil mewah. 10 tahun ke depan, mobilnya udah rongsok tapi tabungan nol. Perbedaan mindset ini tegas banget. Orang kaya beneran, investasi diam-diam hasilnya nyata. Orang pura-pura kaya, investasi gaya, hasilnya cuman ilusi. Jadi kalau lu pengen bener-bener naik kelas, jangan fokus bikin orang lain kagum. Fokuslah bikin aset lu kerja diam-diam buat lu. Karena di dunia nyata, kekayaan gak perlu diumumin, hasilnya bakal ngomong sendiri. Keempat, prioritas vs pamer.
Kalau lu mau lihat perbedaan paling nyata antara orang yang beneran kaya sama yang pura-pura kaya, cukup perhatiin kemana mereka naruh prioritasnya. Karena di dunia nyata, prioritas itu kayak kompas hidup. Dia yang nentuin arah, nentuin mana yang harus lu pilih dan mana yang bisa lu abaikan. Orang kaya sejati ngerti betul soal ini. Mereka sadar energi, waktu, dan uang bukan sumber daya tanpa batas. Kalau semua dikejar, semua diinginkan, semua dipamerin, akhirnya nggak ada yang bener-bener lu punya. Sementara orang yang pura-pura kaya, prioritasnya kebalik. Fokusnya ke pamer, bukan ke pondasi. Setiap keputusan finansial mereka ditimbang pakai kacamata yang salah. Kalau gua beli ini orang bakal kagum nggak? Bukan. Kalau gua invest di sini masa depan gua aman nggak? Contoh nyata prioritas orang kaya beneran. Mereka rela tinggal di rumah sederhana tapi strategis, biar bisa hemat waktu tempuh. Karena buat mereka waktu jauh lebih mahal daripada gengsi. Mereka alokasikan uang buat hal-hal yang gak kelihatan keren di Instagram, pendidikan anak, asuransi kesehatan, diversifikasi aset. Karena itu investasi jangka panjang. Mereka ngerti setiap rupiah itu bukan cuma angka tapi benih. Kalau ditanam di tempat yang tepat bisa tumbuh, berkembang, dan berlipat ganda. Contoh nyata pamer orang pura-pura kaya. Beli mobil mewah, padahal cicilannya nyedot separuh gaji. Jadi kerja keras bukan buat bebas, tapi buat jadi budak cicilan. Nongkrong di kafe mahal bukan karena suka suasananya, tapi demi konten. Ironisnya, mereka seringkali bayar kopi seharga makan siang lengkap hanya buat satu foto. Rela utang demi beli barang branded, padahal kebutuhan dasar masih bolong. Jadi prioritasnya kebalik. Gengsi nomor 1, kebutuhan pokok nomor 2. Menurut survei LPM UI 2023, lebih dari 50% milenial dan Gen Z di perkotaan ngerasa tertekan untuk selalu ikut tren. Tekanan sosial ini bikin banyak dari mereka mengorbankan tabungan, dana darurat, bahkan investasi jangka panjang, semua demi terlihat up to date. Mindsetnya jelas kontras, orang kaya beneran mikir. Kalau kebutuhan dasar dan masa depan gua udah aman, baru gua bisa nikmatin hasilnya dengan tenang. Orang pura-pura kaya mikir, kalau gua kelihatan kaya hari ini, orang bakal respect sama gua. Soal masa depan nanti aja mikirin. Analogi sederhananya begini. Bayangin lu lagi bangun rumah. Orang yang punya prioritas bakal mulai dari pondasi. Prosesnya lama, nggak instan. Kadang kelihatannya nggak ada perkembangan. Tapi begitu jadi, rumahnya kokoh. Sementara orang yang sibuk pamer bakal langsung bikin fasad, biar megah dilihat orang. Tapi karena nggak ada pondasi, bangunan itu gampang runtuh begitu ada guncangan kecil. Dan yang lebih ironis, orang yang hidup dengan prioritas justru lebih tenang. Mereka nggak sibuk ngasih pembuktian ke orang lain karena hidupnya udah cukup solid. Sementara orang yang hidup buat pamer, di balik senyumnya ada cemas. Cicilan jalan terus, tagihan numpuk, dan setiap malam kepikiran gimana caranya survive bulan depan. Kesimpulannya jelas. Prioritas itu bikin hidup stabil, kasih fondasi kuat, dan bikin lu punya ketenangan. Pamer itu bikin hidup rapuh, penuh tekanan, dan gampang runtuh begitu realita datang. Pada akhirnya lu harus pilih, mau jadi orang yang benar-benar bangun fondasi kokoh, atau cuman aktor di panggung kehidupan yang kelihatan bersinar sebentar tapi habis itu hilang di telan gelap. 5. Risiko di belakang kilau. Setiap kali lu lihat seseorang pamer mobil mewah, liburan glamor, atau barang branded terbaru, pertanyaan yang jarang banget kita tanyain adalah, siapa yang sebenarnya bayar semua ini dan dengan cara apa? Karena seringkali kilau di depan mata itu nutupin risiko besar di belakang layar. Orang kaya beneran ngerti setiap keputusan finansial punya konsekuensi. Kalau mereka beli aset besar, biasanya ada kalkulasi matang. Cash flow cukup, ada dana darurat, ada backup plan. Bahkan kalau rugi pun mereka masih bisa bertahan. Tapi orang yang pura-pura kaya, seringkali ngambil risiko finansial tanpa sadar. Mereka beli sesuatu demi citra, tapi nggak siap sama konsekuensinya. Contoh nyata risiko di balik kilau. Mobil mewah dengan cicilan panjang. Kelihatan keren di jalanan, tapi tiap bulan setengah gaji habis buat bayar. Begitu ada resesi atau PHK, mobil itu justru jadi beban, bukan aset. Kartu kredit buat gaya hidup, makan di restoran mahal, traveling ke luar negeri, seru di feed, tapi begitu tagihan datang baru kerasa napas sesak. Barang branded berlebihan, kelihatannya kelas, tapi kalau dipikir ulang itu uang yang harusnya bisa jadi modal. Usaha, investasi, atau dana darurat. Survei OJK 2023 nunjukin 73% masyarakat Indonesia yang pakai kartu kredit sering kesulitan bayar tagihan tepat waktu. Artinya, banyak yang terjebak gaya hidup di atas kemampuan, dan ujungnya stres finansial. Orang kaya sejati selalu mikir risiko dulu sebelum ambil keputusan. Mereka tahu, kalau kilau itu bisa bikin buta, jadi mereka nanya ke diri sendiri. Kalau gue beli ini, apa cash flow gue tetap sehat? Kalau gue berhenti kerja besok, bisa nggak gue tetap bayarin semua ini? Apa ini bikin gue tambah produktif atau cuman jadi beban?
Sedangkan orang yang fake rich lebih mikir, "Mal, yang penting sekarang gue kelihatan sukses, risiko nanti aja dipikirin." Analoginya gini, kilau itu kayak kembang api, indah memukau semua orang nengok. Tapi cepat padam dan kalau nggak hati-hati bisa bikin kebakaran. Sementara kekayaan sejati itu kayak lilin, cahayanya nggak seheboh kembang api tapi stabil, tenang, dan terus menerangi. Kesimpulannya, kilau itu nggak pernah gratis. Selalu ada risiko yang harus dibayar. Pertanyaannya, lu siap nanggung risikonya atau lu cuma pengen sorotannya? Karena pada akhirnya, orang yang beneran kaya bukan yang sibuk ngejar kilau tapi yang paham gimana caranya tetap berdiri tegak meski sorotannya udah redup. Penutup dan kesimpulan. Kalau dipikir-pikir, selama ini kita sering banget salah kaprah soal arti kaya. Banyak orang mengira kaya itu diukur dari seberapa mewah barang yang bisa dipajang, seberapa sering nongkrong di tempat hits, atau seberapa mahal brand yang nempel di badan. Tapi, kaya yang sesungguhnya nggak pernah sesederhana itu. Kaya itu soal pondasi, soal gimana lu bisa tidur tenang karena tahu lu punya tabungan, aset, investasi, atau arus cash flow yang sehat. Soal gimana lu bisa hadapin krisis tanpa harus panik karena lu udah nyiapin pegangan. Dan soal gimana lu punya kebebasan buat milih jalan hidup lu sendiri, tanpa dikontrol rasa takut sama tagihan atau gengsi sosial. Orang kaya beneran ngerti yang bikin mereka berdiri kokoh bukan sorotan orang lain, tapi apa yang udah mereka bangun diam-diam. Aset, cash flow, prioritas, investasi, dan kesadaran akan risiko, itu semua pondasi yang nggak bisa dibeli instan. Sementara orang yang pura-pura kaya seringkali terjebak jadi budak ilusi, sibuk ngejar validasi, padahal di balik layar hidupnya rapuh. Saran gua, mulai sekarang berhenti ngelihat hidup sebagai panggung buat dipamerin. Fokuslah ke hal-hal kecil tapi konsisten. Nabung rutin, belajar investasi, ngatur cash flow, atau bahkan sekadar nahan diri buat nggak beli hal yang sebenarnya nggak lu butuhin. Karena tenang itu bukan datang dari sorotan, tapi dari kepastian bahwa lu bisa berdiri meski dunia lagi goyang. Ingat baik-baik, setiap langkah kecil lu hari ini adalah pondasi besar buat masa depan. Jangan pernah minder kalau perjalanan lu nggak sekeren fit orang lain. Stabil, konsisten, dan terarah jauh lebih berharga daripada sekadar cepat tapi rapuh. Kaya yang sesungguhnya itu nggak pernah butuh tepuk tangan, dia tumbuh pelan-pelan dalam diam sampai suatu saat semua orang kaget lihat kokoh lu berdiri. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like biar gua tahu lu pengen gua bahas lebih banyak lagi soal mindset dan finansial kayak gini. Kalau lu punya unek-unek, keluh kesah, atau bahkan lagi bingung soal duit, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu dari obrolan kecil itu kita bisa nemuin insight baru bareng-bareng. Buat lu yang serius pengen ngatur duit lebih rapi, gue juga udah nyiapin budget tracker atau finansial dengan harga murah. Simple banget tapi ngebantu biar lu bisa kontrol pemasukan dan pengeluaran dengan lebih sistematis. Linknya gue taruh di bawah, silakan dicek. Makasih banget buat lu yang udah nemenin gue sampai akhir video ini. Dukungan lu bener-bener berarti, apalagi buat channel kecil kayak gini. Yuk, bantu bareng-bareng biar kita bisa tembus 30.000 subscriber. Gue yakin bareng komunitas ini, kita bisa terus tumbuh dan belajar. Sampai ketemu di video berikutnya, dan seperti biasa, gue tunggu lu di video selanjutnya.